Al-Isra wal Mi'raj yang membuat Nabi Muhammad tadinya hanya tokoh lokal di kota Makkah menjadi tokoh yang bahkan dakwanya sampai ke Palestina, dan di sana bukan main-main, beliau menjadi imam bagi 124.000 nabi dan rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak dan ibu, wali santri serta jamaah semua, dan anak-anak ayah, banin dan banat, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertengahan bulan Rajab ini kita sama-sama masih memperingati Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj telah begitu banyak dan begitu panjang dijelaskan di dalam majlis ini maupun di majlis-majlis ta'lim yang lainnya. Namun pada malam hari ini ayah ingin menyampaikan dua hikmah yang ada di dalam peristiwa agung yang bernama Al-Isra wal Mi'raj ini. Tentu hikmah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Tidaklah Allah menciptakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini kecuali peristiwa ini akan menjadi penuntun dan petunjuk untuk hidup kita yang kadang-kadang masih susah, yang masih sulit, yang masih sesat. Maka hikmah yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya, mohon maaf, hanya merupakan tokoh di kota kecil bernama Mekkah. Kemudian Allah luaskan medan dakwahnya sampai lintas kota, lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di mana pada saat itu? Tinggal di mana? Di Mekah. Isra Mi'raj itu sesudah apa sebelum hijrah? Gimana kamu nih? Sebelum kan Nabi Muhammad masih di kota Mekah, sedang sulit, sedang ditekan, sedang disiksa, sedang diancam, sedang persekusi dakwahnya. Kemudian ditambah lagi kesedihannya dengan wafatnya istri tercinta, yaitu Khadijatul Kubra, istri yang sangat setia. Dulu beliau wanita paling kaya. Setelah menikah dengan Rasulullah, beliau menjadi wanita yang paling miskin. Kenapa? Karena semua harta kekayaannya digunakan, dikeluarkan, dikorbankan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengorbanannya bukan sekedar pada saat beliau hidup. Menjelang wafat, apa yang keluar dari lisan mulia Sayyidah Khadijah? Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai suamiku tercinta, nanti kalau aku sudah tiada, engkau masih harus melanjutkan dakwahmu, dan ternyata dakwahmu butuh biaya, butuh harta untuk menopang keperluan dakwahmu, dan engkau tidak punya harta, tidak ada orang yang mampu memberikan bantuan dakwah kepadamu. Maka datangilah kuburanku, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, dan juallah ke pasar. Uang yang engkau dapatkan silahkan dipakai untuk keperluan dakwah." Sallu ala Nabi Muhammad. Pengorbanan seorang Khadijah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih betul ditinggal oleh wanita yang pengorbanannya sangat luar biasa. Sedang-sedang beliau bersedih, Allah turunkan ujian kedua, yaitu paman yang paling sayang, paman yang paling cinta, paman yang paling membela, yaitu siapa? Abu Talib.
Allah menjemput beliau. Beliau wafat di tahun yang sama. Kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi punya tokoh yang mendukung, tidak lagi punya orang kuat yang membela, karena pamannya yang selalu pasang badan untuk siapa saja yang akan mengganggu Rasulullah itu pun sudah tiada, Abu Thalib. Bahkan beliau itu di dalam hatinya belum ada iman, tapi di dalam hatinya ada cinta yang sangat dalam. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, datang seorang budak memberikan kabar bahwa Muhammad sudah lahir. Maka saking bahagianya budak yang datang ini dibebaskan, dimerdekakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Belum ada iman tapi ada cinta yang mendalam. Pertanyaannya, kita yang mengaku ada iman, di dalam hati kita ada cinta enggak kepada Rasulullah? Ada rindu enggak untuk Rasulullah? Menangis enggak pada saat kita salawat tadi? Jadi tanda tanya besar nih. Abu Thalib yang barangkali belum ada iman, meskipun sebagian ulama mengatakan beliau dihidupkan, disyahadatkan, wafat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Beliau yang tidak beriman tapi ada cinta yang mendalam. Kita yang mengaku beriman, ada cinta enggak dalam hati kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini Nabi Muhammad sedang sedih-sedihnya diberangkatkan oleh Allah Al-Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ada di mana? Ada di Mekah bukan? Bukan, berarti keluar kota, betul? Keluar negara, betul? Keluar kota, keluar negara. Artinya apa? Orang yang ditekan dengan masalah berpotensi untuk memiliki jangkauan dakwah yang lebih luas lagi. Jadi kalau kau nanti pulang dari pondok, ternyata kamu dimusuhi orang, kamu nggak diaku sama tetangga kamu bahkan dimusuhin sama keluarga kamu sendiri. Ustadz Aziz nih, sahib ayah, adik kelas ayah waktu di pondok, sekarang bangun pesantren. Dulu kerja di BMT, mengundurkan diri, resign. Nggak masuk akal nih. Kenapa? Karena beliau punya cicilan mobil, resign. Protes istrinya, kenapa resign? Gimana mobilnya, bisa lanjutin apa enggak? Tenang, insya Allah. Alhamdulillah, karena yakin mobilnya hilang, diambil sama leasing. Betul nggak, Zat? Nah itu betul lah. Karena yakin keluar, insya Allah tawakal, mobil hilang. Kemudian beliau kira keluar dari pekerjaan itu mudah. Oh, keluar tinggal tawakal, insya Allah. Ternyata sulit. Nah, ini dakwah buat kalian, bahwa ketika kalian sudah yakin, ujian kedua adalah ujian keyakinan. Yang akan datang setelah keyakinan adalah ujian keyakinan. Sama seperti ketika kita ikhlas, yang akan datang setelah keikhlasan adalah ujian keikhlasan. Kamu jatuh cinta, yang akan datang setelah cinta adalah ujian cinta. Gitu. Ustadz Aziz yakin, diuji nih keyakinannya dengan apa? Oh, ternyata bikin pondok itu susah. Apa kerjaannya? Kalau sore-sore itu keliling tuh, lihat tanah, asal lihat tanah luas, nggak tahu punya siapa, difoto. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, mudah-mudahan tanah ini jadi punya saya, Allah. Betul nggak, Zat? Alhamdulillah ya, sampai sekarang nggak kemilikan. Alhamdulillah tuh, sampai sekarang nggak kemilikan tuh. Alhamdulillah. Tapi Gusti Allah mboten sare. Apa? Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Apa yang terjadi? Datang nih anggota dewan. Ustaz, katanya mau bikin pondok ya? Betul Pak, saya mau bikin pondok. Sudah ada tanahnya? Belum. Sudah ada bangunannya? Boro-boro. Sudah ada santrinya? Nggak ada. Ada modal? Apalagi? Jadi yang ada apa Ustaz? Yang ada apa Ustaz? Keyakinan. Yang ada keyakinan. Ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Ya sudah, kalau gitu saya punya wakaf tanah. Di atasnya sudah ada gedung 2 lantai. Sudah ada ranjang-ranjang tidurnya yang bertahap-tahap begitu. Jadi kalau kamu ngelilir jatuh ke bawah tuh. Terus sudah ada toiletnya bagus, sudah ada greenhouse-nya, sudah ada musolanya, sudah ada lapangannya, sudah ada kantornya, sudah ada kantor 2 tingkatnya, sudah ada dapurnya. Sudah ada istrinya? Enggak, kirain ada yang kedua. Enggak, lengkap itu. Dihadiahkan oleh Allah untuk keyakinannya Ustadz Alhamdulillah. Jadi yang jadi masalah hari ini,
Kita nggak keluar dari masalah karena kita selalu ngandalin akal. Bikin bangunan harus pakai duit, salah. Ngelunasin utang harus pakai duit, salah. Tadi ibu-ibu siapa tuh yang temuin ayah? Ayah pengen ikut dong ke Mekah. Ayo tuh ikut. Boro-boro ayah utangnya masih banyak katanya. Cek ayah teh, emang masih ada jamaah ayah yang punya utang? Masih ada? Apa banyak? Apa semuanya? Masya Allah. Jadi begini, Al-Isra wal Mi'raj yang membuat Nabi Muhammad tadinya hanya tokoh lokal di kota Mekah menjadi tokoh yang bahkan dakwanya sampai ke Palestina, dan di sana bukan main-main. Beliau menjadi imam bagi 124.000 nabi dan rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Lintas kota, lintas provinsi, lintas negara, lintas alam. Di Masjid Qubbatus Sakhra beliau diangkat oleh Allah. Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, Sidratul Muntaha, Mustawa, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah wahyu, perintah salat. Artinya apa? Ketika kita ditekan, nih kamu dulu ayah waktu kecil suka main itu bola yang dari karet, apa namanya kalau di sini? Yang kalau di apa? Beckler. Bekel. Hah? Becklen. Oh, Becklen. Nah, Becklen lah begitu. Oh, ben? Hah? Nah, ada yang bilang Beckel, ada yang bilang Becklen. Khilafiyah. Ini kalau ditekan ya, bapak dan ibu jatuhkan nih, dijatuhin doang, dia naik 1 meter. Tapi kalau dihentakkan, dia naik 2 meter. Kalau dibanting, dia naik 3 meter. Kalau dihujamkan, dia mungkin bisa nembus tuh ke atap rumah. Apa sebab? Sebab semakin banyak tekanan, semakin tinggi kita bisa meloncat. Jadi semakin kalian nanti akan ditekan oleh masalah, oleh kesulitan, jangan khawatir. Insya Allah kalian bakal akan melompat lebih tinggi lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu-ibu yang hari ini susah, punya masalah besar, punya masalah nggak kelar-kelar, tenang. Itu masalah ibu-ibu, bukan masalah ayah. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan selesai semua ya. Yang kedua ini singkat saja karena habis ini ada taujih. Yang kedua, Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang bersedih, semakin darurat, semakin kita berada dalam situasi yang sangat genting, semakin dekat jalan keluar masalah. Nabi Muhammad SAW di situ tuh, "Tsumma aruduhu minal arash qabla ayyabrudal farash." Nabi Muhammad dikembalikan dari arash itu, tempat tidurnya itu belum sempat dingin, artinya cepat, padahal perjalanannya panjang. Apa hikmahnya? Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. Sebutin bareng-bareng. Hidup itu tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. Ibu-ibu, ayo suara yang kencang. Hidup itu tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. Jadi kalau hari ini ibu-ibu berpikir bahwa utang lunas itu harus dengan uang, itu berarti ibu-ibu masih ngandalin akal, makanya nggak lunas. Nah itu jawabannya. Emang benar ayah? Ayah bisanya ngomong doang. Emang ayah besok umroh pakai uang? Pakai uang nggak? Pakai uangnya orang. Ayah nggak punya uang. Tanya bunda tuh. Nggak ada uang buat umroh mah nggak cukup. Allah umrohkan tuh. 2027 ayah ngecek kemarin tuh. Insya Allah ayah berangkat haji. Doakan ya. Emang pakai uang ayah? Enggak. Pakai uang orang. Artinya apa? Berarti ibu-ibu juga bisa ngelunasin utang ibu-ibu tidak pakai uang ibu-ibu. Hah? Bisa pakai uang suami ibu-ibu, tenang. Tapi ayah bisa, ini ayah bener loh ya. Ayah, ini yang percaya dan gak percaya silahkan ya. Ini bapak-bapak juga muka-mukanya kayaknya sebagian pada punya utang nih. Ayah kasih tahu bapak-bapak nih, ayah bisa membuat utang bapak-bapak beres hanya dalam 3 menit. Percaya nggak bapak-bapak? Ibu-ibu percaya nggak? Ayah bisa bikin utang ibu-ibu lunas dalam 3 menit, beres. Dalam 3 menit ibu-ibu nggak punya utang. Dengerin baik-baik, awas ada yang nunutan. Mau tahu nggak?
malam Jumat besok aja. Jadi gini, PR. Jadi gini, 3 menit utang ibu, utang bapak beres. Caranya bagaimana ayah caranya? Bayar. Pasti langsung beres. Ayah nggak ada uangnya buat bayar. Gimana caranya? Ayah kasih spoilernya, bocorannya dikit. Jadi 3 menit utang kita beres. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Perhatikan. Caranya bagaimana? Kita rubah utang yang kita yakini ada pada diri kita itu menjadi amanah. Menjadi amanah. Jadi bapak yang punya utang 10 juta sekarang nggak punya utang. Sekarang bapak hanya punya amanah senilai 10 juta. Namanya amanah, wajib ditunaikan. Tapi tenang, bapak-bapak udah nggak punya lagi Nah, gampang kan? Ibu-ibu, Bang Emok punya utang 5 juta, 10 juta, 100 juta. Nggak usah 3 menit, 1 menit beres. Tinggal bagaimana robah tuh mindset kita, pikiran kita yang tadinya menganggap bahwa itu adalah utang yang harus dibayar, robah. Dirubah menjadi apa? Amanah yang harus ditunaikan. Jadi selamat, hari ini, malam ini ibu dan bapak sudah bebas dari hutang semua. Alhamdulillah. Ayah mah cuma diputar-putar doang. Enggak, tenang, bapak dan ibu semua tenang. Ayah, kenapa lebih senang dipanggil ayah? Karena ayah pengen hadir di tengah masalah bapak dan ibu, kasih solusi. Kalau ayah duitnya tinggal gunting mah enak. Nih silahkan nih lunasin. Tapi agama mengajarkan kepada kita bahwa menyelesaikan masalah tidak harus dengan uang. Nih Ustadz Aziz, coba tanah yang diwakafkan berapa luasnya Ustadz? 2 hektar. Nilainya berapa Ustadz? 2 miliar. 2 miliar. Coba saya nanya, jawab jujur ya, jawab jujur. Kira-kira potongan kayak gini pantas nggak punya 2 miliar? Maksud ya, bercanda Ustadz, tapi serius. 2 miliar loh, Ustadz Aziz tinggal di Cibadak, maaf, baru keluar dari BMT. 2 miliar, plus bangunannya berapa Ustadz? Komputer segala macam. Ada 200 juta ada? Oh lebih ya, mungkin bangunan juga sekitar 500 juta. Jadi 2,5 miliar. Alhamdulillah, istiqomah beliau membaca salawat syajaratun nukud. Nah ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu ilmunya. Masalahnya tidak diamalkan dengan istiqomah. Jadi bagaimana ayah? Ayah sudah ngobrol sama Ustadz Nasir. Kami itu sudah membuat satu yayasan yang tujuannya pengen nolongin orang aja udah. Nama yayasannya adalah Indonesia Samawa, Indonesia Sakinah Mawadah Warahmah. Tujuannya kami ingin mensamawakan semua keluarga yang ada di Indonesia. Dan kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan atau training ini dari kota ke kota. Alhamdulillah. Ayah punya tawaran kepada ibu dan bapak, kebalik, bapak dan ibu. Tawarannya apa? Untuk siapa saja yang betul-betul ingin selesai hutangnya, 1. Yang kedua, siapa saja yang pengen keluarganya menjadi romantis, menjadi samawa, menjadi sakinah mawadah warahmah, 2. Siapa saja, yang ketiga, yang ingin putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah, 3. Siapa yang ingin dengan 3 hal ini, silahkan mendaftar ke Ustadz Nasir. Nomornya tercantum di bawah ini ya. Berapa? Sebutin. 0857, catat, 0857 7072 2159. Itu nomor admin Indonesia Samawa. Jadi maksudnya bagaimana ayah? Ibu-ibu, bapak-bapak cukup setorkan nomor WA aja. Ustadz Nasir, nih nomor WA saya, masukkan ke grup. Ayah akan bikin grup, satu grup isinya 20 orang. Nah nanti di dalam grup itu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah riyadhah 41 hari. 41 hari kita targetkan sebesar apapun utang kita lunas. 41 hari. Tapi ada amalan-amalan yang betul-betul wajib ibu-ibu ikutin. Kalau nggak bisa ngikutin, dikeluarin dari grup itu. Ayo. Siap betul-betul masuk ke grup itu berarti siap ngikutin amalannya. Tapi siap dengan jalan keluar yang akan dihadiahkan oleh Allah kepada ibu dan bapak semua. Capek Pak, hidup dengan masalah. Capek,
hidup dengan ketakutan, didatengin debt collector, datengin penagih, handphone bunyi sedikit, waduh langsung bulu kudunya berdiri semua. Kan gitu kan? Padahal yang nelpon mertuanya, dikira orang yang nagih. Nomor handphone diganti-ganti terus. Apalagi pindah rumah biar nggak kelacak, capek. Tiap hari datang motor, deg-degan kita. Ya Allah, jangan-jangan ini Bang Emok. Pasti tengok paket. Alhamdulillah paket dari Bang Emok. Nah begitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, ayah malam hari ini menawarkan, ayah membuat kelasnya namanya Indonesia Samawa. Nanti akan dibikin 20-20-20. Ada jamaah offline ayah, ada jamaah online ayah dari berbagai kota. Nanti akan mendapatkan materi-materi tentang bagaimana keluar dari masalah hidup. Karena sebetulnya ibu-ibu tuh yang punya masalah itu bukan nggak ada jalan keluarnya, ada dan dekat. Tapi bapak dan ibu nggak lihat. Makanya ayah mau kasih lihat, nih Pak, di sini jalan keluarnya. Seperti itu. Jadi jangan lagi cuman cita-cita pengen lunas utang, tapi naikin cita-cita pengen berangkat umroh bareng ayah sama bunda tahun depan. Amin. Amin ya Allah. Pengen gak ini? Aminnya kayak gak semangat nih. Bapak-bapak pengen gak umroh sama ayah? Ibu-ibu pengen gak umroh sama ayah bunda? Pengen doang. Masuk ke grup, tulis, bilang ke Ustaz Nasir, mana nomornya? Tanya tuh Ustaz Bapak, Ustaz yang ada di sini. Sok, nomornya Ustaz Nasir. Catat, WA Ustaz Nasir, saya mau ikut masuk ke dalam kelas Indonesia Samawa. Nah, nanti akan secara intensif, insya Allah. Dan semua yang sudah masuk kelas dapat bonus, nanti akan didoakan oleh ayah di Multazam dan didoakan oleh ayah insya Allah di Ar-Raudhah. Insya Allah. Ayah pamit ya, besok Ahad akan berangkat. Mohon maaf karena kepergian tidak mengharuskan kepulangan ya. Ada yang pergi nggak pulang, ada. Dan ayah berharap mudah-mudahan Allah kasih kesempatan ayah bisa mendidik kalian lagi santri-santri Baiti Janati di Baiti Janati. Doakan selamat di sana, sehat, karena di Istanbul kemarin ayah cek itu suhunya itu 4 derajat Celcius. Kita kalau masuk ruangan ber-AC, kita nyalain AC 19 derajat itu sudah dingin. Alfamart, Indomaret yang dingin itu, yang bosen tinggal di Indonesia pengen pindah ke Indomaret itu kemarin, siapa itu? Itu kan dingin. Dinginnya itu paling 20 derajat atau paling rendah 18 derajat. Ini ayah nanti di Istanbul 4 derajat Celcius. Sore tadi dicek sudah turun lagi menjadi 2 derajat Celcius. Doakan mudah-mudahan sehat. Amin ya Allah. Kemudian baru bertolak ke Madinah dan kemudian umroh di Mekah. Doakan bisa pulang ke sini dimudahkan, bisa cium Hajar Aswad, bisa tasrih masuk ke Ar-Raudhah, dimudahkanlah semuanya mudah-mudahan insyaallah bisa mendoakan kita semua dari sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.